Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha. Syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wal wajibatu thamaniyah, wajib-wajib salat ada 8. Jami'ut takbirati ghairi takbiratil ihram, semua takbir selain takbiratul ihram. Wa qawlu subhana rabbiyal azim fir ruku', perkataan subhana rabbiyal azim pada waktu ruku', Maha suci Rabbku yang Maha agung. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfarid, perkataan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Wa qawlu rabbana walakal hamdu lil kull, ucapan rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, pujian hanya untukmu, untuk semua, yaitu untuk imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la fis sujud, perkataan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, pada waktu sujud. Wa qawlu rabbighfirli bainas sajdatain, perkataan rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah aku di antara dua sujud. Wat tasyahhudul awwalu, tasyahud yang pertama, wal julusulah, dan duduk untuk tasyahud. Semua kewajiban-kewajiban salat ini bersifat perkataan, kecuali satu darinya, sebab ia bersifat perbuatan, yaitu duduk untuk tasyahud pertama. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Mughni bahwa wajib melakukan 7 kewajiban salat yang bersifat perkataan ini adalah yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sedangkan pendapat tidak wajibnya melakukan 7 kewajiban salat yang bersifat perkataan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha, mayoritas orang-orang yang ahli fikih. Ibnu Qudamah berkata di dalam Al-Mughni, wal masyhuru an Ahmad anna takbiratal khafdi wal raf'i wa tasbihar ruku'i was sujudi wa qawla sami'allahu liman hamidah wa rabbana walakal hamd wa qawla rabbighfirli bainas sajdatain wat tasyahhudal awwal wajibun wa huwa qawlu Ishaq wa Dawud
wa an Ahmad annahu ghairu wajib wa huwa qawlu aktsaril fuqaha. Yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa takbir untuk merendahkan anggota badan ketika sholat dan untuk mengangkat badan ketika sholat, yaitu ketika ruku atau bangkit dari ruku, ketika sujud, bangkit dari sujud, membaca tasbih ketika ruku' dan sujud, mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd, mengucapkan Rabbi ghfirli di antara dua sujud dan tasyahud pertama wajib, dan ia adalah pendapat Ishaq dan Dawud. Dan terdapat riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ia tidak wajib. Dan ia adalah pendapat mayoritas fuqaha, mayoritas ahli fikih. Termasuk dalil yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni yang menunjukkan wajibnya melakukan kewajiban-kewajiban sholat yang bersifat perkataan tersebut adalah perkataannya. Wa qad rawa Abu Dawud an Ali bin Yahya bin Khallad an ammih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sungguh Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda. Salat seseorang dari manusia tidak sempurna sampai dia berwudu. Hingga sabda Nabi, thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir, thumma yarka' hatta tatma'inna mafasiluh, kemudian dia rukuk sehingga persendian-persendiannya merasa nyaman, thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'ima, kemudian dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah sehingga dia berdiri dengan tegak, thumma yaqulu Allahu akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, thumma yasjudu hatta yatma'inna sajida, kemudian dia sujud sehingga dia tenang dalam keadaan sujud, thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'ida, kemudian dia mengatakan Allahu akbar dan mengangkat kepalanya sehingga dia duduk dengan tegak, thumma yaqulu Allahu akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluh, kemudian dia sujud sehingga persendian-persendiannya nyaman, thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir, kemudian dia mengangkat kepalanya sehingga dia takbir, fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuh, maka jika dia telah melakukan hal itu maka sungguh salatnya telah sempurna. Dan ini nas terkait wajibnya takbir, yaitu takbir selain takbiratul ihram, takbir selain takbiratul ihram. Ya, hadis tersebut terdapat pada Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sungguh menyebutkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah berlaku untuk imam dan orang yang sendirian, tidak berlaku untuk makmum, dan ia adalah yang benar berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam suatu hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam dijadikan untuk ditiru, dan padanya terdapat sabda Nabi SAW, wa idza qala sami'allahu liman hamidah
faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Dikeluarkan Bukhari dari Anas dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dua hadis, faqulu rabbana walakal hamd. Maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Dan beliau tidak mengucapkan faqulu sami'allahu liman hamidah. Maka ucapkanlah sami'allahu liman hamidah. Sebagian ahlul ilm berpendapat bahwa makmum mengucapkan sami'allahu liman hamidah berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Malik bin Al-Huwairits. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dikeluarkan Bukhari. Sisi pendalilan bahwa Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tetapi hadis wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd, mengkhususkan hadis wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh orang yang adzan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan sungguh ia dikhususkan dari hadis hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sebab ketika diucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah oleh orang yang adzan, maka yang diucapkan oleh orang yang mendengarnya adalah la haula wala quwwata illa billah, sebagaimana terdapat pada Sahih Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fal arkanu ma saqata minha sahwan aw 'amdan batalatis salatu bitarkih. Maka rukun-rukun salat adalah yang tidak dilakukan dari rukun-rukun salat dengan sebab lupa atau sengaja, salat menjadi batal karena meninggalkannya. Wal wajibatu ma saqata minha 'amdan batalatis salatu bitarkih wa sahwan jabruhu bisujudis sahwi. Sedangkan wajib-wajib salat adalah sesuatu yang tidak dikerjakan dari wajib-wajib sholat tersebut dengan sengaja, sholat batal karena meninggalkannya. Dan meninggalkannya karena lupa diganti dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih mengetahui. Rukun-rukun, wajib-wajib dan sunah-sunah sholat semuanya termasuk bagian-bagian sholat. Ia masuk pada pengertian sholat secara syar'i, yaitu pengertian sholat secara syar'i, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Antara rukun, wajib dan sunnah sholat terdapat perbedaan. Sebab sesungguhnya rukun harus melakukannya dan tidak gugur jika orang yang meninggalkannya karena lupa atau sengaja. Adapun wajib-wajib sholat, maka sengaja meninggalkan wajib-wajib sholat, sholat menjadi batal karenanya.
dan meninggalkan wajib-wajib salat karena lupa diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah salat seperti doaul istiftah, al-isti'adah, doaul istiftah dan isti'adah, maka barang siapa yang mendatangkannya, melakukannya, membacanya, diberi pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya dia tidak dihukum, kecuali jika dia meninggalkannya karena benci terhadap sunnah, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka sesungguhnya lafaz sunnah pada hadis ini adalah penyebutan yang paling luas terhadap lafaz sunnah. Sebab sesungguhnya maksud sunnah pada hadis tersebut adalah jalan Nabi dan perkara yang Nabi SAW berada padanya. Dan itu mencakup semua yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya. Semua yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah terakhir apa yang bisa ditulis terkait syarah syurutus salati wa arkaniha wa wajibatiha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala berkata, dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan mengampuni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, melimpahkan ganjaran dan pahala untuknya karena jerih payahnya yang sangat besar di dalam memenangkan agama, di dalam berdakwah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang salaful ummah berada padanya. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan taufik kepada orang-orang muslim untuk memahami agama dan kokoh di atas kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Dan semoga salawat, salam dan keberkahan Allah limpahkan kepada hambanya dan Rasulnya Muhammad, kepada keluarganya yang mengikutinya dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.